pertumbuhan terhadap triwulan keempat tahun 2019. Dan yang terakhir adalah angka C2C kumulatif, yaitu angka pertumbuhan mulai dari triwulan ke-1 sampai dengan triwulan keempat tahun 2020 atau pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Saya akan mulai dengan catatan peristiwa yang terjadi selama triwulan keempat tahun 2020 yang tentunya akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di triwulan 4. Kalau kita lihat perekonomian di berbagai negara pada triwulan keempat tahun 2020 ini membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun harus kita akui bahwa perkembangannya masih lemah. Banyak indikator yang bisa dilihat, salah satunya adalah indeks PMI global yang menunjukkan peningkatan pada bulan Oktober tetapi kemudian melambat lagi pada bulan November dan bulan Desember. Kita tahu semua negara masih menghadapi hambatan karena masih tingginya kasus COVID-19. Kita lihat bahwa di triwulan keempat penyebaran COVID ini masih tinggi dan terlihat masih sulit untuk diturunkan. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi pada banyak negara yang sebelumnya berhasil mengendalikan COVID-19 seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan. Bahkan kita juga melihat beberapa negara di Eropa yang mengalami second wave kembali menerapkan lockdown untuk menahan penyebaran pandemi ini. Dalam triwulan keempat ini, harga komoditas pangan seperti minyak kelapa sawit dan kedelai dan juga beberapa komoditas hasil tambang seperti timah, biji besi, dan tembaga di pasar internasional mengalami peningkatan, baik kalau kita bandingkan dengan posisi triwulan ketiga tahun 2020 atau Q2Q maupun terhadap triwulan keempat tahun 2019 Y-on-Y. Secara umum, ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia pada triwulan keempat tahun 2020 ini masih mengalami kontraksi dengan pengecualian pertumbuhan yang positif hanya dialami oleh Tiongkok dan Vietnam. Kita lihat bahwa pada triwulan keempat tahun 2020, perekonomian Tiongkok itu tumbuh sebesar 6,5%, karena adanya peningkatan sektor manufaktur dan juga penjualan retail, demikian juga ada peningkatan ekspor dan jasa yang meningkat cukup besar. Dan kalau kita lihat nilai ekspor kita ke Tiongkok pada triwulan keempat ini meningkat pesat, baik kalau dibandingkan dengan triwulan ketiga tahun 2020 maupun terhadap triwulan keempat tahun 2019. Jadi di Tiongkok pada triwulan keempat ini pertumbuhannya positif 6,5%, tetapi negara mitra dagang lainnya misalnya Amerika yang merupakan negara tujuan ekspor yang kedua Indonesia, pertumbuhan ekonominya pada triwulan keempat ini masih mengalami kontraksi 2,5%, Singapura mengalami kontraksi 3,8%, demikian juga untuk Korea Selatan, Hong Kong, dan Uni Eropa. Dalam triwulan 4 terjadi inflasi sebesar 0,79% kalau kita bandingkan Q2Q, tetapi kalau kita bandingkan dengan posisi Desember tahun 2019 terjadi inflasi sebesar 1,68%. Kita tahu bahwa inflasi di berbagai negara pada tahun 2020 ini mengalami perlambatan yang sangat signifikan, bahkan beberapa di antaranya mengarah kepada deflasi. Jadi karena adanya faktor pandemi, mobilitas masyarakat menjadi berkurang, roda ekonomi bergerak lambat, berpengaruh ke pendapatan, dan akhirnya juga menyebabkan lemahnya permintaan. Jadi pandemi ini menghantam dari dua sisi, baik dari supply maupun dari sisi demand. Realisasi belanja negara atau APBN pada triwulan keempat ini adalah sebesar 732,74 triliun. Lebih tinggi apabila kita bandingkan dengan posisi
triwulan keempat tahun 2019. Kenaikan realisasi belanja negara atau APBN triwulan keempat ini terutama dipicu oleh naiknya realisasi belanja pemerintah pusat yang kalau kita telisik lebih dalam lagi ada dua komponen yang kenaikannya sangat tinggi. Yang pertama adalah pertumbuhan belanja bantuan sosial sebesar 82,43% yang memang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial. Dan satu lagi adalah adanya kenaikan belanja barang dan jasa. Di dalam triwulan keempat ini, realisasi penanaman modal yang tercatat di BKPM, baik PMA maupun PMDN, juga memberikan gambaran yang cukup menggembirakan, sebesar 214,7 triliun, artinya naik 2,7% dibandingkan triwulan ketiga tahun 2020, dan masih mengalami kenaikan 3,1% dibandingkan dengan triwulan keempat tahun 2019. Di sisi lain, kita juga melihat betapa besarnya dampak pandemi ke pariwisata. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan keempat ini turun drastis sekali, hanya 462,47 ribu kunjungan, artinya mengalami penurunan 88,45% apabila kita bandingkan dengan posisi triwulan keempat tahun 2019. Jadi dampak yang sangat buruk dari pandemi ini nanti tentu saja akan berpengaruh besar kepada sektor-sektor pendukung pariwisata seperti akomodasi, makan minum, restoran, transportasi, ekonomi kreatif, dan sebagainya. Dan nampaknya kalau kita lihat, ke depan tantangan ini masih berat selama pandemi belum bisa dikendalikan. Kita lihat beberapa negara yang merupakan pasar utama Wisman Indonesia masih memperlakukan pelarangan bepergian atau travel ban ke luar negeri. Kita juga melihat beberapa negara yang mengalami second wave kembali melaksanakan lockdown, sehingga ke depan nampaknya kita perlu lebih mengandalkan potensi dari wisatawan domestik. Untuk produksi mobil, pada triwulan keempat tahun 2020 ini adalah sebesar 206.937 unit. Kalau kita bandingkan dengan triwulan ketiga tahun 2020, terjadi peningkatan yang sangat besar, yaitu 82,21%. Tetapi kalau kita bandingkan Y on Y, produksi mobil ini masih mengalami penurunan yang cukup dalam, yaitu 38,09%. Demikian juga untuk penjualan mobil secara wholesale, secara Q2-nya naik tinggi 43,98%, tetapi Y on Y-nya masih turun 41,83%. Ini nanti tentu akan berpengaruh kepada beberapa performa dari indikator seperti industri alat angkutan, kepada sektor perdagangan, dan juga konsumsi rumah tangga, terutama untuk golongan menengah ke atas. Penjualan sepeda motor yang lebih mencerminkan konsumsi untuk masyarakat lapisan bawah, secara wholesale pada triwulan keempat ini hanya sebesar 786.502 unit. Artinya, secara Q2Q turun 20,56%, bahkan kalau kita bandingkan dengan posisi triwulan keempat tahun 2019, penurunannya juga sangat tajam, yaitu sebesar 49,83%. Produksi semen pada triwulan keempat ini sebesar 18,53 juta ton, naik 2,91% dibandingkan triwulan yang lalu, tetapi masih turun 13,87% dibandingkan Y on Y. Demikian juga untuk pengadaannya, secara Y on Y mengalami penurunan 13,85%, sehingga ini nanti akan berpengaruh kepada performa sektor konstruksi. Yang nanti bisa dilihat bahwa pertumbuhan sektor konstruksi secara Q2Q mengalami pertumbuhan positif,
tetapi Y on Y-nya masih mengalami pertumbuhan negatif. Dengan memperhatikan berbagai catatan peristiwa tersebut, maka perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB triwulan keempat tahun 2020 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 3.929 triliun, atas dasar harga konstan adalah sebesar 2.709 triliun. Kalau posisi ini kita bandingkan dengan triwulan ketiga tahun 2020, berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia Q2Q mengalami kontraksi sebesar 0,42%, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia Y on Y dibandingkan dengan triwulan keempat tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 2,19%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Jadi sekali lagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia Q2Q mengalami kontraksi 0,42%, Y on Y-nya minus 2,19%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Kita lihat pergerakan pertumbuhan ekonomi menurut Q2Q. Triwulan keempat tahun 2020 dibandingkan triwulan ketiga tahun 2020. Secara kuartalan atau Q2Q PDB kuartal keempat tahun 2020 seperti saya sampaikan tadi mengalami kontraksi tipis 0,42%. Jadi kalau kita lihat pergerakan pertumbuhan ekonomi secara triwulanan, setiap triwulan keempat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang negatif karena beberapa hal, misalnya saja yang paling nyata karena masalah musiman untuk sektor pertanian, di mana puncak musim panennya sudah jatuh di triwulan kedua dan tiga, dan triwulan keempat mengalami penurunan sehingga sektor pertanian selalu mengalami kontraksi di triwulan keempat. Kalau kita bandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun 2020 ini dengan pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun-tahun sebelumnya, sebetulnya pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun 2020 ini tidak sedang. Itu dia pemirsa, informasi seputar data pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat 2020 dan kumulatif sepanjang tahun 2020, di mana terkontraksi 2,19% year on year, khususnya untuk triwulan keempat. Sementara kalau diakumulasi dari dibandingkan dengan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 terkontraksi 2,07%. Baik, nanti akan kita bahas lebih jauh proyeksi dan juga indikasinya ke market pada pagi hari ini akan seperti apa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut.